Halo teman-teman, Assalamualaikum. Pertama-tama perkenalkan ya, nama aku Putri Firnawati. Aku dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Nah, di video ini aku mau sharing-sharing nih ke kalian. Aku ada buat project bareng teman-teman aku dan tentunya buat memenuhi tugas akhir mata kuliah observasi dan wawancara dalam psikologi. Ditonton ya. Oh iya, jangan lupa ya setelah nonton di like dan komen. Tinggalin jejak biar aku tahu kalian sudah lihat video aku. A few moments later. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jadi, maksud dan tujuan kedatangan saya hari ini, saya mau sedikit tanya-tanya nih. Mau wawancara kamu soal topik pembahasan yang lagi rame banget diperbincangkan tentunya. Dan pastinya hype banget ya Ya. di sosial media mengenai Gen Z, si generasi strawberry. Beneran tapu atau cuma stereotip sih? Nah, gimana? Apakah kamu berkenan? Kenan. Tanda tangan dulu ya. Oke. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Nanti ketika wawancara saya akan mencatat dan merekam apa yang kamu katakan agar tidak terjadi kekeliruan dan juga untuk menunjang data dalam pembuatan laporan saya nanti. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Oke, tentunya semua informasi yang nanti kamu sampaikan akan terjamin kerahasiaannya dan juga hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian saya saja. Apakah dapat dipahami? Dipahami. Oke, nanti pada saat wawancara berlangsung, apabila ada pertanyaan yang kurang kamu pahami, boleh langsung tanyakan saja ya. Baik. Kalau begitu, langsung saja kita mulai wawancaranya ya. Apakah sudah siap? Bismillah. Bismillah ya. Deg-degan Ya, soalnya. santai saja. Santai saja. Boleh langsung saja kamu memperkenalkan diri? Ya, kenalkan nama aku Raisa Aurora. Aku sekarang umur 18 tahun. Oh, cantik sekali namanya. Makasih. Btw, dipanggilnya siapa nih? Raisa aja. Oh, Raisa. Oke. Oh iya, sekarang lagi nempuh kuliah di mana? Aku lagi kuliah di UHAMKA. Oh, ngambil jurusan apa? Psikologi. Oh, psikologi. Iya. Di psikologi sendiri kan banyak ya cabangnya. Banyak. Ada psikologi industri, klinis, terus pendidikan, dan masih banyak lagi kan ya? Betul. Nah, kamu ada tertarik masuk ke cabang yang mana? Aku sih pengennya ke klinis, cuma ada tertarik juga ke bio. Jadi masih bimbang sih di antara dua itu, tapi kayaknya pengen ke klinis sih. Oh, iya. Sekarang di semester berapa? Aku baru semester 1. Oh, semester Baru tahun 1 ini. ya? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaannya. Boleh. Kalau menurut kamu nih, kenapa sih Gen Z itu sering dilabelin sebagai generasi strawberry? Menurut aku sendiri ya, kan kalau orang ngeliat strawberry itu ibaratnya kita dari buah strawberry dulu ya. Kan buah strawberry itu kayak dilihat kayak merah bagus gitu. Tapi kayak kita pegang atau kita diemin beberapa hari itu kan dia langsung busuk dan kayak lembek gitu. Mungkin orang melihat dan menjadikan stereotip Gen Z sebagai generasi strawberry itu dari situ kan. Padahal kan kita aslinya tidak seperti itu. Kita kayak tahu batasan dan apa ya, kelebihan diri kita sendiri punya dan apa masalah kita yang ingin dihadapi gitu. Jadi kayak apa ya, kita bisa mengontrol masalah kita sendiri, walaupun mungkin ada beberapa orang yang melihat kayak terlalu alay atau enggak kayak apa ya, nggak make sense lah gitu. Padahal kan ini wajar gitu dan apa ya, harus kita sendiri tahu masalah kita sendiri apa. Jadi menurut aku sih aku nggak setuju. Gitu ya. Ya. Kalau menurut kamu label generasi strawberry yang sering dikasih ke Gen Z itu adil nggak sih? Menurut aku sih nggak adil ya, soalnya kayak
kenapa harus dicap sebagai generasi strawberry gitu, padahal kita sendiri tuh tahu apa masalah dari diri kita sendiri, kita tahu gimana cara kita survive, karena mungkin dari generasi sebelumnya tidak pernah ada istilah-istilah seperti sekarang. Jadi kayak apa-apa mungkin kayak alay atau enggak kayak mungkin kurang banyak doa atau kurang sholat gitu, padahal itu tuh wajar. Kita harus tahu apa ya kemampuan dan kekurangan dari diri kita sendiri gitu. Itu sih aku kurang setuju dan menurut aku nggak adil aja. Iya. Kamu ngerasanya Gen Z itu beneran rapuh atau cuma salah paham aja? Menurut aku itu cuma salah paham aja sih, karena mungkin aku nggak bisa menilai Gen Z secara sepenuhnya, kan mungkin ada yang tidak berpendapat sama dengan aku, atau mungkin ada yang berpendapat sama, mungkin ada juga yang boleh diulang nggak, aku lupa dikit. Ini kamu ngerasanya Gen Z itu beneran rapuh atau cuma salah paham aja? Oh, itu cuma salah paham aja, karena dari yang tadi aku udah jawab tadi kan kita tahu itu normal dan wajar kalau kita tahu kelemahan diri kita sendiri apa dan kurang kita sendiri apa, dan sedangkan orang lain mungkin ternyata kayak tidak nggak wajar, dan mungkin dia belum pernah melihat hal yang kita sering bicarakan atau kita sering tampakkan ke orang lain. Jadi aku nggak setuju sih. Lalu gimana caranya Gen Z itu nunjukin kalau mereka sebenarnya nggak lemah, tapi justru malah lebih peduli ke mental health? Peduli kalau dari diri aku sendiri, cara nunjukinnya gitu ke orang lain dengan aku belajar mengelola rasa emosi aku sendiri, karena dengan kita belajar mengelola emosi kita sendiri dan kita paham kita harus ada di situasi yang misalnya genting tapi kita tetap tenang, mungkin orang bakal ngeliat kayak dia ternyata tetap tegar ya walaupun kena banyak badai atau itu, dan itu mungkin membuat orang berpikir kayak ternyata dia itu kayak kuat gitu, walaupun sebenarnya kita sendiri kayak capek gitu. Tapi kan kalaupun misal ada orang nanya kenapa gitu, kita jelasin kayak kenapa bla bla. Kalau sebagai Gen Z sendiri nih, apa yang bakal kamu lakuin buat ngadepin tekanan di zaman sekarang ini? Ngadepin tekanan sih yang pertama kita teliti dulu apa masalah kita di depan, walaupun kita sendiri nggak tahu, tapi kita harus kayak mungkin belajar dari belajar atau kayak ngelihat dari kesalahan kita sebelumnya. Jadi kayak jadi kita jadi patokan nih kalau misalnya di masa di awal waktu yang akan datang kita ada kejadian ini, kita kayak lebih sedia gitu, karena ibaratnya diri kita ini jadi sekarang tuh kayak kapten di tengah lautan gitu. Kita kan harus bisa membawa kapal yang segede besar itu di tengah lautan yang mungkin bakal ada banyak badai atau hujan yang mungkin bisa membuat kita celaka, tapi kan kita harus diri tegar gitu buat diri kita sendiri. Itu sih menurut aku. Gitu ya. Oke, sepertinya segitu saja ya pertanyaan hari ini. Ya. Alhamdulillah sudah cukup untuk mengisi topik hari ini, dan tentunya cukup bagi saya ya. Sebelumnya ada hal yang ingin kamu tanyakan? Enggak sih, cukup. Oke, sedikit saya beri kesimpulan ya. Jadi yang pertama, kamu itu nggak setuju Gen Z dilabeli sebagai generasi strawberry dengan berbagai stereotipnya karena nggak sepenuhnya sesuai sama kenyataannya. Yang kedua, Gen Z itu cenderung lebih sadar akan mental health sebagai bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, bukan kelemahan. Dari kesadaran diri ini justru menjadi modal untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, cara pandang terhadap Gen Z yang sering dilihat sebagai keluhan, sebenarnya itu adalah cara Gen Z menjaga keseimbangan hidup dan mental ya. Mengeluh atau mengungkapkan emosi bukan berarti lemah, melainkan bentuk adaptasi untuk menghadapi tantangan di dunia modern ini. Cukup sekian wawancara dari saya. Sebelumnya, saya ingatkan kembali ya, bahwa data dan informasi yang kamu sampaikan tadi akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penelitian saya saja. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit.
Nggak bisa, gue nggak bisa paksain. Udah. Oke, udah. Rehalanya udah, kita lanjut tugas saja. Karena pengalaman nunda tugas juga nggak bagus, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah nonton, and I just wanna say that it's okay to feel that way. All you need to do is distract yourself and be happy again. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nah, itu dia videonya. Aku minta maaf ya kalau semisal di video ini ada suara-suara berisik ataupun ada perkataan aku yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.